Udah. Oke, oke. Siap ya. Oke. Oke. Udah, satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan, guru SDN 021 Balikpapan Tengah. Kita hari ini akan menyaksikan aksi nyata untuk guru penggerak atas nama Bapak Muhammad Yasin, guru PJOK dari SDN 021 Balikpapan Tengah. Sebelum untuk urutan acaranya, kita mulai dengan pembukaan, kemudian kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan juga nanti yang ketiga akan diisi pemateri oleh Bapak Yasin. Sekarang waktunya pembukaan, kita mulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi budaya positif, tugas CGP Muhammad Yasin, segera dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Udah atas kelihatan. kesempatan yang telah diberikan untuk Silakan. saya sosialisasi tentang budaya positif. Nah, untuk pertama di sini saya akan mensosialisasikan tentang filosofi KHD atau Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian. Nah, di mana agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah sebagai ladang dan bibit sebagai murid dan petani sebagai guru. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil Pancasila. Bapak Ibu, kita masuk ke profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan 6 bernalar kritis. Lanjut. Oke, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ini adalah penerapan disiplin di sekolah, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, terus segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, terus kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Next, Pak. Nah,
disiplin positif dan motivasi, Ki Hajar Dewantara menyatakan Bapak Ibu bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Oke, pertanyaan. Maaf. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu, saya mempunyai pertanyaan tematik yang Bapak Ibu bisa jawab. Contohnya, saat ini Bapak Ibu bisa jawab ya, setuju atau tidak? Silakan dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Gimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Hukuman Setuju. dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Kemarin tuh bilang gratifikasi kalau 18 orang ya nggak boleh. Aku dulu besok. Setuju. Gimana Bapak Ibu? Aku sudah dibayar pokoknya siap-siap sanksi dari ibu pokoknya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Oke. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bapak Ibu? Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, siap. Terima kasih Bu atas Sangat jawabannya. setuju, Pak. Ini aku gernyit kan, Ya. ini kan sudah Sangat setuju ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk Bapak Ibu ya, disiplin positif dan motivasi. Saya ulang lagi, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat dan berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Nah, untuk Dean Goosen dalam pembukuan Restructuring School Discipline 2021, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. informasi baru aja. Oke, next. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, dalam melakukan disiplin positif, siswa tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, berikut 3 motivasi perilaku manusia. Next. Tiga motivasi perilaku manusia dalam penerapan disiplin positif, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 3 motivasi Bapak Ibu ya, perilaku manusia dalam menerapkan disiplin positif baik di sekolah maupun di kelas dan di luar sekolah. Oke, next Pak. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid ialah motivasi dengan nomor 3, karena dengan mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berkelandasan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Next Pak. Keyakinan kelas Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah.
Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Next. Oke, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas adalah keputusan bersama yang melibatkan guru dan murid dalam kesepakatan pembuatan keyakinan kelas, dan mereka meyakini apa yang telah mereka sepakati bersama sehingga mereka ikut merasa bertanggung jawab atas keyakinan yang dibuat. Peraturan biasanya dibuat oleh guru saja tanpa melibatkan murid. Nah, di sini biasanya kita sebelum memulai pelajaran pasti kita akan memulai yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Ya, untuk kesepakatan kelas. Oke. Nah, selalu di sini ada peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Di sini selalu kembalikan buku ke tempat. Itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomitmen, Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu ya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, atau itu adalah keyakinan kelas. Nah, itu ada peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang akan dibuat sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Oke, next. Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya nanti boleh mengetik di pesan ya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti, silakan diketik di pesan. Oke Pak, silakan di next. Oke, ini langkah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, di mana yang pertama itu ada melibatkan peserta didik, hindari kata tidak, boleh, dan jangan. Disarankan menggunakan kata-kata yang positif ya Bapak Ibu ya. Untuk yang kedua, bahasa mudah dipahami dan dilengkapi dengan gambar. Kalimat disusun secara ringkas, padat, dan jelas. Dan yang ketiga, dibuat di setiap kelas dan dipajang agar terbaca mendatangani kesepakatan bersama ya. Ini kesepakatan yang harus dibuat bersama Bapak Ibu. Jadi bukan cuma guru yang membuat, tapi harus kesepakatan bersama murid, Bapak Ibu. Oke Bapak, next, lanjut. Maaf Bapak Ibu, mungkin agak terjaringan, jadi agak lambat. Oke, contoh keyakinan kelas. Kami yakin bahwa kami. Nah, di sini ada berdisiplin waktu, 2 menjaga kebersihan lingkungan, 3 bersikap sopan baik, peduli, jujur, dan saling menghargai, dan 4 itu adalah menjaga kesehatan. Itu keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu hanya contoh yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lakukan di kelas Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini ada 3. Bapak Ibu perhatikan, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru dan memberikan dan murid hanya menerima suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang mau diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu, di mana seorang guru memberikan suatu
judge bahwa anak ini bersalah. Nah, di mana kita harus merubah itu semua Bapak Ibu guru ya, dengan cara keyakinan atau kita membuat kesepakatan di dalam kelas Bapak Ibu. Oke Bapak, next lanjut. Ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Gimana Pak? Bisa? Lanjut? Oke. Ya, di sini ada Bapak Ibu sebuah tugas juga ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini antara hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat mencatat. Nah, tunggu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Gimana? Oke, di sini ada lari menggiling lapangan basket 2 kali karena lambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid Hukuman. disuruh untuk menggunakan sepatu ya. Hukuman, oke. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Oke, hukuman yang pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini juga ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gimana Bapak Ibu? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang Ya. murid itu ya, murid yang diminta untuk push up 15 kali ya karena tidak mengenai. Oke. Konsekuensi. Menggantikan kertas Konsekuensinya. tugas teman yang telah konsekuensi. Oke Bu, Bapak. Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Gimana? Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk saudara Hukuman. Nah, berarti tadi Hukuman. sudah ada hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu ya? Hukuman. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ya, tadi sudah ada Bapak Ibu ya yang dari hukuman, konsekuensi sudah dibagikan beberapa. Hukuman. Nanti untuk di slide berikutnya akan kita tahu jawabannya seperti apa Bapak Ibu. Ya, nanti di slide berikutnya kita akan tahu jawabannya seperti apa Bapak Ibu. Oke, silakan Pak di slide berikutnya.
Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ini untuk yang tadi hukumannya ada hukuman, eh, konsekuensi. Berarti tadi yang Bapak Ibu jawab ada yang benar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita lanjuti Bapak Ibu, tindak lanjuti, di mana pasti masih ada ya seperti ini. Kita kesalahpahaman kita Bapak Ibu, di mana perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Nah, di sini seperti mencatat 100 kali itu sudah termasuk hukuman Bapak Ibu. Nah, apalagi menyuruh anak-anak untuk lari ke lapangan basket itu sudah termasuk hukuman. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk jawaban ini terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2024. Melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ya Bapak Ibu. Ini adalah restitusi ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan ini adalah langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak Bapak Ibu. Nah, di sini di mana pertanyaan-pertanyaannya seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, terus setelah itu kita akan menanyakan kembali Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, itu untuk kesepakatan kita, mengingatkan kembali Bapak Ibu. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kita mencari Bapak Ibu. Kita mencari keinginan anak itu seperti apa? Seperti apa jalan penyelesaiannya yang telah dilakukan. Nah, lanjut. Setiap orang pasti pernah merasa bersalah atau kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini dimana kita memberikan hak anak ini untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara mereka memecahkan masalahnya sendiri. Nah, lanjut di sini menyelesaikan pelanggaran dengan restitusi Bapak Ibu. Nah, saya ini adalah skenario atau kegiatan saya yang sudah saya lakukan kepada murid saya untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran-pelanggaran. Oke, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Nah, itu untuk perbedaannya Bapak Ibu ya, untuk yang negatif. Nah, lanjutkan ke netral atau ke konsekuensinya. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, murid anak menghormati peraturan. Itu untuk netral Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid dan mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini?
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini untuk restitusi Bapak Ibu, yang sering harus kita gunakan Bapak Ibu, karena ini adalah positif untuk kelas, sekolah, dan anak-anak Bapak Ibu. Oke, next Pak. Lanjut Pak. Maaf Bapak Ibu ya, jaringannya kurang bagus. Ya, di sini masuk lagi ke teori kontrol Dr. William Glasser. Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol guru kepada murid dalam penerapan budaya positif. Nah, di mana itu ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awasi kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri Bapak Ibu. Ini untuk kategori seorang penghukum Bapak Ibu. Berikutnya pembuat rasa bersalah Bapak Ibu ya. Nah, di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini." Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk Bapak Ibu tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Oke, lanjut Pak, yang berikutnya. Nah, yang ketiga ini adalah teman Bapak Ibu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan ketergantungan pada guru tersebut Bapak Ibu. Itu untuk posisi guru sebagai teman Bapak Ibu di sekolah. Lanjut, silakan next Pak. Lanjut ke monitor atau pemantau, di mana pemonitor ini atau monitor berarti mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau
konsekuensinya apa. Nah, itu adalah seorang pemantau Bapak Ibu. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek Bapak Ibu. Ini untuk monitor atau memantau Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah posisi manajer Bapak Ibu, di mana posisi terakhir ini posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti sudah satu Bapak Ibu. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini untuk posisi manajer berarti sudah termasuk posisi pemantau dan ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke 5. Nah, ini ada Bu Bapak Ibu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, di mana bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima itu adalah love and belonging. Kebebasan adalah freedom, kesenangan adalah fun, dan penguasaan itu adalah power. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini untuk bertahan hidup ya, atau survival. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Lanjut, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kebebasan atau freedom Bapak Ibu. Next. Nah, ini kita masuk kesenangan Bapak Ibu ya, kesenangan atau fun. Nah, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Makanya kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu, agar anak-anak itu atau siswa kita itu betah dan semangat untuk belajar. Nah, terakhir adalah penguasaan atau power Bapak Ibu. Penguasaan atau power, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan menjadi kompeten, menjadi keterampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Untuk yang kekurangan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wahyu selaku moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yasin atas penjabaran materi sosialisasi budaya positif di sekolah SDN 021 Balikpapan Tengah. Acara sosialisasi budaya positif 021 Balikpapan Tengah. Lebih kurangnya mohon maaf Bapak Ibu yang lain. Kami akhiri Google Meet ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu.